Film ini dimulai dengan seorang cewek yang sedang berpose cantik sembari menikmati kehangatan segelas kopi kapal selam. Nah, di sini ada yang tahu nggak siapakah nama dari Mbak cantik yang satu ini? Kalau kalian pernah nonton Jandara, pasti sudah pernah tahu Mbak ini ya. Ya, dia ini adalah Sho Nishino. Dan di film penuh berkah kali ini, Mbak Nishino ini mendapatkan peran sebagai seorang peneliti di sebuah perusahaan farmasi KW Super, di mana perusahaan ini bergerak di bidang kesehatan, khususnya untuk menciptakan ramuan jamu kuat yang bertaraf internasional, tapi dengan kualitas yang eplek-enyes gitu ya. Yang penting harganya selangit, rek. Plus, para penerima bansos juga bisa mendapatkan harga khusus melalui web Goib dengan menggunakan kupon XNXX ya. Mantap ya pokoknya. Nah, ceritanya Mbak Nishino ini kini tengah meneliti sebuah obat atau vaksin gitu. Karena di negara Wakanda saat ini tengah dilanda sebuah penyakit misterius gitu. Nah, di pusat penelitian jamu nggak berfaedah ini dipimpin oleh seorang pria, dia ini bernama Sasaki. Dan di sini Mbak Nishino ini naksir ya kepada Sasaki, sehingga dia ini kadang-kadang caper-caper gak talent gitu. Tapi sayangnya Sasaki ini nggak terlalu peka ya orangnya. Nah, suatu ketika Mbak Nishino mendapatkan telepon yang merupakan telepon teror gitu dari orang yang nggak dikenal. Namun mereka semua menyadari kalau kemungkinan besar itu adalah ulah dari perusahaan saingan yang meminta agar Mbak Nishino tidak melanjutkan penelitian tersebut. Dimana sebenarnya Mbak Nishino ini sudah berhasil menciptakan sebuah ramuan vaksin yang terbuat dari bahan gaplek tiwul pilihan yang disebut dengan vaksin plekentu. Namun, vaksin tersebut masih belum bisa diproduksi massal karena kurangnya data percobaan kepada manusia. Sementara itu, kondisi keuangan perusahaan ini sekarang agak susah gitu ya, karena hilangnya aliran dana bansos secara goib. Sampai suatu ketika Mbak Nishino kembali mendapatkan teror, dan kali ini ia mendapatkan sebuah surat, tapi isinya itu adalah sebuah silet atau cutter ya. Dan dirasa bahwa hal tersebut kini sudah semakin keterlaluan, Sasaki kemudian memutuskan gimana caranya agar vaksin Mbak Nishino tersebut segera cepat disetujui produksinya. Sehingga Sasaki yang sangat percaya kepada vaksin hasil racikan Mbak Nishino, kemudian tanpa sepengetahuan siapapun dia mencoba vaksin tersebut kepada dirinya sendiri dengan niatan untuk mendapatkan hasil data penelitian kepada manusia secara langsung. Beberapa saat kemudian terlihat Mbak Nishino yang hendak pulang karena sudah habis jam kerjanya dan pengen cepat-cepat nonton Dora. Namun secara mengejutkan ia tiba-tiba diserang oleh sosok tak dikenal yang kemudian langsung mencekoi mulutnya dengan terong dewa miliknya. Keesokan harinya terlihat kalau Mbak Nishino kini tidak masuk kerja pasca penyerangan kemarin, dimana ia kini sangat trauma yo dengan kejadian tersebut dan berusaha menenangkan pikirannya dengan istirahat di rumah. Beberapa detik kemudian terdengar suara bel ting-tung dan ternyata itu adalah Sasaki yang kini datang untuk menjenguk Mbak Nishino. Nah, di sini Sasaki kemudian meminta maaf kepada Mbak Nishino karena ia kemarin telah mencoba vaksin plekentu kepada dirinya sendiri. Dan tentu saja Mbak Nishino di sini marah yo karena vaksin tersebut dirasa masih memiliki banyak kekurangan, sehingga ia masih belum mengetahui apa saja efek samping yang bisa ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Namun Sasaki di sini meminta kepada Mbak Nishino untuk menggunakan dirinya saja sebagai objek pengujian vaksin tersebut, sehingga ia bisa mendapatkan data yang ia butuhkan secara cepat. Dan meskipun Mbak Nishino di sini menolaknya, namun Sasaki langsung saja sekali lagi menggunakan vaksin tersebut. Dan beberapa saat kemudian tiba-tiba terlihat Sasaki yang mengerang kesakitan. Mbak Nishino pun berusaha menolongnya, namun terlihat ekspresi Sasaki yang kini terlihat berbeda. Dan Sasaki kemudian langsung melakukan proses injeksi cairan kehidupan kepada Mbak Nishino. Beberapa saat kemudian, Sasaki yang terjatuh pingsan pasca kehilangan nutrisi batang yang cukup banyak, ia pun kemudian terbangun. Namun ternyata ia tidak mengingat sama sekali semua kejadian barusan.
Dan ketika Sasaki menanyakan kejadian tersebut, Mbak Nishino tidak bisa mengatakannya karena menurutnya meskipun bentuknya cukup mengerikan, tapi rasanya ternyata cukup enak ya. Apa sih? Dan sekaligus karena Mbak Nishino ini kan sebenarnya dia itu naksir tau kepada Sasaki, sehingga dia ini kemudian sadar bahwa mungkin orang yang telah menyerangnya dulu itu adalah Sasaki. Keesokan harinya, Mbak Nishino kemudian kembali melanjutkan riset vaksin buatannya untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dan beberapa hari pun berlalu. Nah, di sini Sasaki yang sangat tertarik dengan hasil perkembangan penelitian Mbak Nishino karena dia ini tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Mbak Nishino. Kemudian dia pun mencoba mencari hasil data tersebut. Namun Sasaki justru menemukan beberapa DVD yang merupakan rekaman dari hasil penelitian tersebut. Dan betapa terkejutnya Sasaki ketika ia menonton video tersebut. Sasaki sama sekali tidak mengingat satupun kejadian yang ada di dalam video tersebut. Jadi dalam beberapa hari ini ternyata Mbak Nishino telah melakukan uji coba vaksin tersebut kepada Sasaki, yang diketahui bahwa vaksin tersebut memiliki efek samping, yaitu meningkatkan nafsu makan penggunanya. Sehingga beberapa hari ini sebenarnya Sasaki itu sudah sering sekali melakukan penggenjotan kepada Mbak Nishino. Dan ketika efek tersebut berakhir, maka Sasaki tidak akan mengingat kejadian tersebut sama sekali. Nah, setelah selesai menonton video tersebut, tiba-tiba muncul Mbak Nishino yang terkejut melihat Sasaki. Dan yang lebih mengejutkan, Sasaki kini tiba-tiba berubah menjadi tampang mesum lagi, meskipun Sasaki ini tidak menggunakan vaksin tersebut. Dan hal ini disebabkan oleh penggunaan vaksin yang secara terus-menerus, sehingga efek samping tersebut hampir menjadi permanen. Nah, beberapa saat kemudian terlihat Mbak Nishino yang kini masih melanjutkan penelitiannya. Namun ternyata di sini Mbak Nishino ini bukan fokus untuk menyempurnakan vaksin tersebut, namun lebih fokus untuk mengeksploitasi efek samping dari vaksin tersebut. Karena ternyata Mbak Nishino ini sekarang justru ketagihan ya dengan performa suntikan dari Dr. Sasaki. Dan film ini pun berakhir.